Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang pada kesempatan di akhir tahun ini mengangkat tema yang berkata, lindungilah hambamu. Dengan bacaan Alkitab, Mazmur 19 ayat 1 sampai 15. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan, menjelang akhir tahun kita sering melihat kembali perjalanan waktu yang telah kita lalui. Ada orang yang menutup tahun dengan melihat kalender. Ada yang membuka album foto. Ada pula yang merenungkan catatan harian atau laporan keuangan. Semua itu adalah cara manusia menilai waktu. Apa yang sudah berlalu, apa yang berhasil, dan apa yang gagal. Namun, seperti seseorang yang berdiri di tepi laut pada saat matahari terbenam, kita menyadari bahwa waktu jauh lebih besar daripada kemampuan kita untuk mengendalikannya. Matahari tetap terbit dan tenggelam. Gelombang tetap datang dan pergi. Meskipun manusia sibuk dengan rencana dan kegagalannya, di titik inilah akhir tahun menjadi momen refleksi rohani. Bukan hanya melihat apa yang telah kita lakukan, tetapi melihat bagaimana Allah menyatakan dirinya sepanjang perjalanan waktu itu. Mazmur 19 ayat 1 sampai 15 ini mengajak kita untuk menutup tahun ini bukan dengan keangkuhan atas keberhasilan yang telah kita capai, juga bukan dengan keputusasaan atas kegagalan, melainkan dengan kerendahan hati di hadapan Allah yang menyatakan kemuliaannya, memberikan firman-Nya, dan melindungi hambanya. Doa pemazmur, lindungilah hambamu. Ini menjadi seruan yang sangat relevan bagi kita di akhir tahun ini. Karena itu ada beberapa hal penting yang harus kita renungkan dan pahami bersama melalui bacaan ini. Pertama, kemuliaan Allah yang terus menyertai waktu. Ayat 1 sampai ayat 7. Pemazmur membuka dengan pengakuan iman yang kuat. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Tanpa suara, tanpa bahasa, ciptaan menyatakan kesaksian tentang Allah yang Maha Kuasa. Siang dan malam silih berganti, menyampaikan pesan yang tidak pernah terhenti. Ini menunjukkan bahwa di balik perubahan waktu ada Allah yang tetap hadir. Menjelang berakhirnya tahun ini, saudara, ayat-ayat ini menolong kita menyadari bahwa hidup kita tidak berjalan secara kebetulan. Di tengah perubahan, ketidakpastian, bahkan kekacauan yang mungkin kita alami sepanjang tahun ini, Allah tidak pernah berhenti bekerja. Seperti matahari yang digambarkan pemazmur, dia terbit dengan penuh kekuatan dan menyinari seluruh bumi. Demikianlah pemeliharaan Tuhan menjangkau setiap aspek kehidupan kita. Saudara, refleksi ini mengajak kita untuk melihat kembali tahun yang telah berlalu dengan mata iman kita. Jika kita masih diberi kehidupan, kesempatan, dan pengharapan, itu adalah bukti nyata dari kemuliaan dan kesetiaan Allah. Kesadaran ini semoga melahirkan sikap syukur dan kepercayaan bahwa hidup kita berada dalam tangan-Nya. Yang kedua, saudara, adalah firman Tuhan sebagai penuntun dan pelindung hidup kita. Ayat 8 sampai 12. Setelah memandang penyataan Allah dalam ciptaan,
Pemazmur beralih kepada penyataan Allah dalam firman. Taurat Tuhan disebut sempurna, menyegarkan jiwa. Perintah Tuhan itu murni, menerangi mata. Firman Tuhan bukan sekadar aturan moral, melainkan sarana Allah membentuk, memulihkan, dan melindungi umatnya. Di akhir tahun seperti ini, saudara, kita sering menilai hidup berdasarkan ukuran dunia. Keberhasilan materi, pencapaian karir, atau pengakuan sosial. Namun firman Tuhan mengingatkan bahwa perlindungan sejati tidak ditemukan dalam semua itu, melainkan dalam hidup yang berjalan menurut kehendak Tuhan. Firman Tuhan lebih berharga daripada emas dan lebih manis daripada madu, karena di dalamnya terdapat hikmat yang menyelamatkan. Pemazmur juga mengakui keterbatasan manusia dalam mengenali dosa. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Ini adalah pengakuan yang jujur dan rendah hati. Sepanjang tahun mungkin ada dosa yang kita sadari dan sesali. Tetapi ada pula kesalahan yang tersembunyi dalam hati. Firman Tuhan berfungsi sebagai terang yang menyingkapkan kegelapan batin. Dan sebagai peringatan yang menjaga kita agar tidak jatuh lebih dalam. Yang ketiga, saudara, doa kerendahan hati. Lindungilah hambamu. Ayat 13-15. Puncak Mazmur ini terletak pada doa pemazmur. Dia memohon agar Allah melindunginya dari dosa-dosa yang disengaja atau juga dari keangkuhan. Kesombongan adalah dosa yang seringkali tidak disadari karena manusia merasa mampu mengatur hidupnya sendiri. Di akhir tahun ini, saudara, doa ini menjadi sangat relevan. Kita diingatkan bahwa tanpa perlindungan Tuhan, kita mudah jatuh dalam kepercayaan diri yang berlebihan. Karena itu, seruan lindungilah hambamu bukanlah tanda kelemahan, melainkan ungkapan iman. Pemazmur sadar bahwa hanya Allah yang sanggup menjaga hidupnya tetap utuh. Dia ingin agar perkataan mulut dan renungan hatinya berkenan kepada Tuhan. Ini menunjukkan bahwa kehidupan yang berkenan itu bukan hanya soal tindakan lahiriah, tetapi juga sikap batin yang selaras dengan kehendak Tuhan. Pengakuan Tuhan, gunung, batuku dan penebusku menegaskan dua hal penting. Allah adalah tempat perlindungan yang kokoh dan Allah adalah pribadi yang memulihkan. Di hadapannya, saudara, manusia dapat menemukan keamanan sekaligus pengampunan. Karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur 19 ini menuntun kita untuk menutup tahun ini dengan refleksi yang mendalam. Kita diajak memandang kemuliaan Allah yang setia sepanjang waktu, berpegang pada firman-Nya yang sempurna, dan merendahkan diri dalam doa yang tulus. Di ambang pergantian tahun ini, marilah kita menjadikan doa pemazmur ini sebagai doa kita bersama. Lindungilah hambamu. Kiranya Tuhan melindungi kita dari dosa yang terlihat maupun yang tersembunyi, dari kesombongan dan dari rasa aman yang palsu. Dengan demikian, ketika kita melangkah ke tahun yang baru, kita melangkah bukan dengan kepercayaan pada diri sendiri, melainkan dengan iman kepada Allah yang adalah gunung batu dan penebus kita. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.